warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Hermin Mariana. Kali ini kita akan belajar mengenai zaman Hindu-Buddha di Indonesia. Tepatnya kita akan mempelajari mengenai bagaimana kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelumnya di semester 1 di pertemuan akhir kita sudah membahas mengenai masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia beserta beberapa teori-teori masuknya Hindu-Buddha. Nah, sekarang kita membahas mengenai kerajaannya. Nah, ada banyak kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, mulai dari Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Kalingga, Sriwijaya, Mataram kuno, hingga kerajaan paling besar di Indonesia yang bercorak Hindu-Buddha yaitu Majapahit. Nah, kali ini kita akan membahas Kerajaan Kutai. Yang pertama, kita bahas dulu letaknya. Di mana sih letak Kerajaan Kutai? Di Kalimantan Timur. Tepatnya di Muara Kaman. Di daerah Muara Kaman. Nah, daerah Muara Kaman ini dekat dengan Sungai Mahakam. Kapan sih berdirinya Kerajaan Kutai? Nah, Kerajaan Kutai ini berdiri pada abad ke-5. Berdiri sekitar abad ke-5. Kalau sebelum masa Hindu-Buddha di Indonesia ini mengalami masa praaksara, artinya belum mengenal tulisan manusianya. Nah, kapan mulai mengenal tulisan? Ya di sini, sekitar abad ke-5. Mengapa? Karena sudah ditemukan prasasti Yupa, dan prasasti Yupa ini adalah tinggalan kerajaan Kutai ini. Nanti kita bahas sendiri. Nah, sekarang kita bahas dulu kondisi politik di kerajaan Kutai. Kalau kita membahas mengenai politiknya, berarti kita membahas rajanya. Siapa raja pertama kerajaan Kutai? Yaitu Kudungga. Ada yang bilang Kudungga, ada yang bilang Kundungga. Kundungga ini adalah raja pertama dari kerajaan Kutai. Nah, tetapi Kudungga ini bukan dikatakan sebagai pendiri kerajaan Kutai, melainkan putranya yaitu Aswawarman. Nah, kalau kita lihat nama Kudungga ini adalah nama Indonesia, dengan nama Aswawarman ini adalah nama India. Berarti apakah Kudungga ini beragama Hindu? Tentunya beragama Hindu setelah dia berpindah agama atau dihindukan. Nah, ketika sebelum menjadi agama Hindu, otomatis dia ini menganut kepercayaan animisme dinamisme, sehingga dia ini dikatakan kepala suku karena dia pemimpin daerah Kutai. Nah, ketika dia ini berpindah ke Hindu, daerah Kutai ini berubah menjadi kerajaan Kutai. Kemudian Aswawarman ini anaknya meneruskan tahtanya, dia diberikan gelar Wangsakerta. Wangsakerta ini artinya pendiri, maksudnya adalah pendiri kerajaan Kutai. Kemudian Aswawarman ini mempunyai 3 anak, dan yang terkenal adalah Mulawarman. Mulawarman inilah yang menggantikan Raja Aswawarman. Raja Mulawarman ini sangat terkenal. Dia yang mengeluarkan prasasti Yupa. Yupa ini hurufnya Palawa dan bahasanya Sansekerta. Dikeluarkan sekitar abad ke-5 ini. Nah, kalau sudah ada huruf, berarti pada masa kerajaan Kutai sudah mengenal huruf. Manusianya bukan lagi dikenal sebagai manusia praaksara, karena mereka sudah mengenal huruf.
Kemudian kita sudah bahas politik, sekarang kita bahas mengenai ekonomi. Bagaimana sih masyarakat Kutai bertahan hidup? Yang pertama, masyarakat Kutai ada yang bermata pencaharian perdagangan. Kemudian yang kedua, ada yang bergerak di bidang pertanian dan juga peternakan. Mereka dikatakan bermata pencarian perdagangan. Ini bisa kita lihat dari letaknya Kutai sendiri yang strategis, yaitu dekat dengan tempat persinggahan perdagangan, yaitu Sungai Mahakam tadi ya. Dekat dengan Sungai Mahakam. Jadi para pedagang yang berasal dari India, kemudian dengan tujuan ke Cina, mereka kan melewati Selat Makassar. Nah, Sungai Mahakam ini bisa dilalui dari pantai itu menuju ke daerah Muara Kaman. Otomatis masyarakat Kutai ini juga dimungkinkan mereka itu ikut berdagang di sini. Kemudian kalau pertanian itu dilihat dari sisi mananya, sama letaknya dekat dengan Sungai Mahakam. Dekat dengan Sungai Mahakam. Kalau untuk irigasi kan sangat lancar ya kalau dekat dengan sungai. Nah, otomatis ini sangat mendukung di bidang pertanian. Kemudian kalau peternakan itu dilihat dari mana? Dari salah satu isi Yupa. Yupa ini prasastinya Kerajaan Kutai. Nah, dalam prasasti Yupa ini disebutkan bahwa sang raja itu memberikan hadiah berupa 20.000 ekor sapi pada Brahmana. Nah, ini dipersembahkan 20.000 ekor sapi ini kepada para Brahmana oleh Raja Mulawarman. Nah, 20.000 ini maksudnya banyak ya. Jadi enggak 20.000 ini hanya perumpamaan. Yupa itu bahasanya itu ada perumpamaannya. 20.000 ini hanya menunjukkan banyak gitu aja, ndak mesti 20.000. Nah, kalau ada banyak ekor sapi, nah berarti kan sebagian masyarakat itu tidak hanya bermata pencarian sebagai pedagang dan petani, tapi juga di bidang ternak. Kemudian untuk agama, di sini sangat jelas agama yang dianut oleh raja Kerajaan Kutai dan masyarakatnya adalah Hindu. Ini bisa kita lihat dari Yupa sendiri yang mengatakan bahwa ada upacara kurban. Nah, upacara kurban ini dilakukan di Waprakeswara, yaitu tempat suci Dewa Siwa. Kemudian disebutkan juga nama Dewa Angsuman. Dewa Angsuman itu adalah Dewa Matahari. Nah, seperti itu. Ini adalah cara belajar yang mudah ya anak-anak. Dari sini kita bisa tahu aspek ekonomi dari Kerajaan Kutai, agama, kemudian politik, dan juga letaknya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kali ini mengenai Kerajaan Kutai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.